Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, selamat mendengarkan. Setelah tambang Yang Yuan terus bergelombang selama beberapa hari, Xiao Yan dan yang lainnya akhirnya sampai di tambang Yang Yuan yang disebutkan sebelumnya, dan pada hari-hari ini, dalam api kehidupan, 3000 api dan diri efek penyembuhan dari api abadi, luka di tubuh Xiao Yan juga telah membaik, meski masih pada tingkat luka yang dalam dan serius. Tidak diragukan lagi lebih baik dari kondisi rusak sebelumnya dengan satu sentuhan banyak. Setelah masa penyembuhan ini, sinar semangat juang diam-diam pulih di tubuhnya. Meskipun itu hanya sinar, tidak diragukan lagi itu adalah berita bagus bagi Xiao Yan. Dengan semangat juang, dia akan dapat menemukan cara untuk menyempurnakan beberapa ramuan untuk membantu kamu sembuh lebih cepat. Tidak hanya itu, pulihnya semangat juang juga berarti ia telah mendapatkan kembali cara lain selain kekuatan jiwa. Kalian pasti tahu kalau pancaran semangat juang di puncak Fighting Saint bisa dengan mudah mengalahkan Fighting Saint biasa, apalagi King Yang ini. Kota ini tampaknya berskala kecil, jauh lebih kecil dari kota Wutan, dan seharusnya tidak ada tokoh setingkat Fighting Saint yang bertanggung jawab. Dan saat gumpalan semangat juang ini berkeliaran di Meridian, Xiao Yan juga sedikit terkejut saat mengetahui bahwa semangat juang di tubuhnya sepertinya memiliki sentuhan energi abu-abu muda kekacauan waktu. Fluktuasi aliran sepertinya telah mengalir ke dalam tubuhnya dan diserap olehnya ketika dia terlibat dalam aliran waktu yang bergejolak. Xiao Yan belum pernah berurusan dengan waktu di masa lalu. Bagaimanapun, itu adalah kemampuan yang hanya bisa disentuh oleh Kaisar Dou yang kuat. Tapi sekarang, dengan kekuatan waktu yang mengalir ke dalam tubuhnya, dia tampaknya memiliki kemampuan untuk mengendalikan waktu. Meskipun tidak mungkin untuk menggunakan kemampuannya untuk membalikkan ruang dan waktu, itu masih dapat mempengaruhi beberapa waktu, namun secara spesifik harus menunggu sampai dia pulih sepenuhnya. Di bawah omelan beberapa orang yang tampak seperti pengawas, Xiao Yan dan yang lainnya juga keluar dari mobil penjara besi. Ketika mereka dibawa ke tambang Yang Yuan, Xiao Yan juga melihat Yuhai Naji miliknya dari salah satu pengawas. Dia tampaknya memiliki status yang tinggi di antara para pengawas, karena Xiao Yan dapat melihat bahwa pengawas lain di lapangan memiliki pandangan yang menyanjung ketika menghadapinya. Yuhai Naji ada di dekatnya, yang juga merupakan kabar baik bagi Xiao Yan. Dia menundukkan kepalanya dan menyembunyikan emosinya dengan baik, lalu diam-diam memisahkan jejak kekuatan jiwa dan menempelkannya ke tubuhnya, dan Anda dapat menggunakan kekuatan jiwa itu untuk mengambil cincin Yuhaina. Tentu saja, bagi orang yang mengambil cincin Yuhaina saat dia tidak sadarkan diri, dia tidak akan membiarkan orang itu terus hidup. Dia berani memperlakukannya sebagai budak, dan juga merampas semua harta bendanya untuk 1 hari lagi. Bahkan jika pedang demonik urat Saint tumpul, dia selalu menjadi satu-satunya yang mencabut bulu angsa orang lain, dan tidak ada orang lain yang pernah datang untuk mencabutnya. Pada hari pertama mereka memasuki tambang, orang-orang ini tidak langsung mengizinkan mereka bekerja, melainkan memberitahu mereka cara menambang batu Yang Yuan ini, dan mereka harus menyelesaikan sejumlah penambangan setiap hari itu, mereka akan dihukum. Justru karena inilah ketika orang yang bertanggung jawab untuk menjelaskan hal-hal ini melihat Xiao Yan di dalam tim, dia tidak bisa menahan cemberutnya, karena Xiao Yan terlihat sakit dan sakit sekarang, dan dia pasti tidak akan dapat menyelesaikan tugasnya. Dan hukuman yang berat itu cukup untuk membunuh orang yang sakit. Membunuh seorang budak bukanlah apa-apa, tetapi jika Anda tidak dapat membayar jumlah batu Yang Yuan tepat waktu, itu akan merepotkan. Dalam perbincangan di antara semua orang, Xiao Yan akhirnya mengetahui apa yang disebut batu Yang Yuan. Batu Yang Yuan ini adalah batu yang sangat istimewa. Karena hanya bisa terbentuk jauh di dalam gunung berapi, di dalamnya terdapat beberapa batu yang tidak diketahui Xiao Yan apa kekuatan Yang Gang, tapi menurut tebakannya, itu pasti energi atribut api yang aneh, yang mungkin memiliki efek tertentu pada lukanya. Justru karena alasan inilah Xiao Yan tidak mengambil kembali cincin itu dan pergi sesuai rencana semula. Sebaliknya, dia berencana untuk tinggal di tambang Yang Yuan ini sebentar untuk melihat apakah yang disebut batu Yang Yuan itu berguna bagi dirinya sendiri. Tentu saja, melarikan diri bisa ditunda, tapi pembunuhan tidak bisa dilakukan. Malam itu, dia mengambil kembali cincin Yuhaina dan membunuh orang itu di sepanjang jalan. Kematian seorang penyelia senior di tambang tentu saja menimbulkan kegemparan, tetapi Xiao Yan sangat bersih. Meskipun pria itu mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi sebelum kematiannya,
tidak ada bekas luka di tubuhnya, jadi setelah penyelidikan mereka tidak membuahkan hasil, kita bisa hanya sampai pada kesimpulan bahwa dia meninggal mendadak karena terlalu banyak bekerja. Namun, hal ini tidak ada hubungannya dengan Xiao Yan. Setelah bangun keesokan harinya, dia dan budak lain yang ada di sini pergi menggali batu Yang Yuan dengan beliung batu Yang Yuan. Ketika saya tidak memperhatikan, saya mencoba menelan energi di batu Yang Yuan. Seperti yang dia duga sebelumnya, batu Yang Yuan memang mengandung energi atribut api. Jika diserap oleh pembudidaya atribut api, memang akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha terlalu tinggi baik kualitas maupun kuantitasnya. Rendah, dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, bahkan jika dia menyerap semua energi batu Yang Yuan di seluruh tambang, dia mungkin tidak dapat memulihkan bahkan 1% dari kekuatannya, jadi dia adalah terlalu malas untuk terus membuang-buang tenaga di sini. Bajingan, apakah kamu punya mata? Tepat ketika Xiao Yan hendak meninggalkan tempat ini dan menemukan penguasa Xuanzong-nya, sebuah suara yang jelas dan manis tiba-tiba datang dari kejauhan. Dia berbalik dan melihat seorang gadis berpakaian putih berdiri dengan marah di depan seorang penambang, dan ada batu Yang Yuan berserakan di tanah. Gaun putihnya banyak ternoda debu. Dari kelihatannya, pasti penambang itu secara tidak sengaja menabrak gadis berbaju putih itu sambil membawa batu Yang Yuan, yang membuatnya sangat marah. Gadis berbaju putih ini kelihatannya baru berumur sekitar 16 atau 17 tahun, ia memiliki sosok yang langsing, kulit seperti salju, penampilan yang cantik, dan sepasang mata besar yang sangat spiritual. Orang merasa terintimidasi, namun memiliki semacam aura. Perasaan anak kecil yang sedang mengamuk mengingatkan Xiao Yan pada Ziyan. Tapi entah kenapa, Xiao Yan selalu merasa wajah gadis ini familiar, tapi yang pasti ini pertama kalinya dia melihat gadis ini. Dia memikirkannya dengan hati-hati, dan kemudian dia teringat bahwa penampilan gadis ini sepertinya mirip dengan gadis itu orang yang telah menipunya melakukan hal ini. Wanita berkulit putih di dunia ini agak mirip. Sialan, nak. Ketika pengawas di samping melihat ini, dia segera mengayunkan cambuknya dan memukul penambang itu dengan keras, hingga dia berteriak kesakitan. Dia melambaikan tangannya dengan santai dan berkata, lupakan. Jangan pukul dia lagi. Dia tidak bersungguh-sungguh, tapi lain kali kamu harus berhati-hati dan jangan menabrak orang lain. Juga, jangan selalu memukul orang dengan cambuk. Para penambang ini juga manusia. Kamu harus mencoba lebih banyak berkomunikasi dengan mereka dan bersikap lebih baik terhadap mereka. Melihat cambuk di tangan beberapa pengawas, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, itulah yang diajarkan wanita itu padamu. Para supervisor merespons dengan cepat. Kemunafikan. Mendengar kata-kata yang tampak baik dari gadis berbaju putih, Xiao Yan mengerutkan bibirnya dengan jijik. Dia tahu tanpa bertanya bahwa status gadis berbaju putih di tambang ini tidak akan serendah itu. Kalau tidak, dia tidak akan serendah itu. Sangat menyanjung, ucapannya yang tampaknya demi para penambang tidak ada gunanya menurut pendapat Xiao Yan. Jika Anda mengharapkan penindas untuk berkomunikasi dengan yang tertindas, lebih baik percaya bahwa dia adalah Qin Shi Huang. Xiao Yan dapat yakin bahwa pengawas tidak hanya tidak akan berubah setelah mereka kembali, tetapi mereka akan mengintensifkan dan menyebarkan keluhan mereka terhadap para penambang lainnya. Terus, orang ini menepuk pantatnya dan pergi. Mungkin dia akan merasa telah melakukan hal yang baik, tapi nyatanya itu hanya menambah bahan bakar konflik di antara mereka. Siapa gadis kecil itu? Beberapa penambang muda tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Mereka memandang gadis berbaju putih itu dengan sedikit keheranan di mata mereka. Mereka jelas tertarik dengan penampilannya. Luar biasa. Maksud Anda Nona Lin Jing? Sebenarnya, Nona Lin Jing bukan dari tambang Yang Yuan, tetapi bibinya adalah pemilik tambang Yang Yuan, dan pemilik tambang sangat mencintainya, jadi dia ikut serta tambang ini. Li juga mengatakan hal yang sama, kata seorang penambang yang sudah lama tinggal di sini. Mendengar ini, Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Gadis kecil ini sepertinya bernama Lin Jing. Kepribadiannya sepertinya tidak tenang sama sekali, lebih cocok. Namanya tidak terdengar seperti perempuan. Lin Jing merasa sedikit bosan setelah berjalan di sekitar tambang. Tepat ketika dia hendak pulang, dia tiba-tiba melihat seseorang berkeringat deras di antara kerumunan, yang diam-diam melambaikan beliung, merasa kasihan pada pemuda yang tampak pucat dan lemah ini, seolah-olah dia bisa terjatuh hanya dengan dorongan. Dan untuk beberapa alasan,
dia selalu merasa bahwa anak laki-laki berambut hitam ini sangat enak dipandang, jadi dia segera memutuskan untuk membantunya, jadi dia menunjuk ke arah Xiao Yan di tengah kerumunan dan berkata, "Siapa itu? Kemarilah." Ah, dia sedang menggali. Xiao Yan dari tambang tertegun sejenak ketika dia melihat Lin Jing tiba-tiba memanggilnya. Mungkinkah fisikku yang bermasalah bisa berguna di dunia ini? Tubuh Xiao Yan secara alami tidak lemah. Alasan mengapa dia berkeringat banyak bukan karena dia lelah, tetapi karena luka di tubuhnya akibat mengayunkan beliung, sehingga dia berkeringat dingin kesakitan. Yang tidak saya duga adalah, apakah karena penampilannya itulah Nona Lin Jing yang bersemangat memperhatikannya. Saya masih membutuhkan seseorang untuk menyajikan teh dan air, jadi ikuti saja saya. Lin Jing memikirkan alasannya, lalu melirik ke supervisor di dekatnya dan bertanya, "Saya akan membawanya pergi, Anda harus tidak keberatan?" Tanda tanya. Tentu saja tidak. Pengawas merespons dengan cepat, belum lagi Lin Jing baru saja mengambil seorang budak. Tidak apa-apa bahkan jika dia ingin membunuh budak itu di tempat, apalagi dibawa pergi olehnya. Jika dia masih terlihat sakit dan bisa mati kapan saja, maka tidak ada masalah. Yang lain memandang Xiao Yan dengan rasa iri. Menurut mereka, bisa melayani seorang wanita pasti jauh lebih mudah daripada menjadi penambang. Banyak orang bahkan bertanya-tanya apakah Nona Lin Jing melihat penampilan Xiao Yan. Dia tampan, jadi dia ingin mengambilnya dia sebagai favorit prianya. Lagi pula, sebagai seorang wanita muda, dia pasti tidak akan kekurangan siapapun yang bisa menyajikan teh dan air di sisinya. Ini benar-benar merepotkan. Xiao Yan bergumam dalam hati, lalu berjalan ke sisi Lin Jing. Status gadis ini tidak rendah, dan dia sepertinya memiliki hubungan dengan wanita misterius berbaju putih belajar darinya. Beberapa informasi berguna ditemukan pada dirinya. "Siapa namamu?" Lin Jing melirik Xiao Yan, yang terlihat sedikit lemah, dan bertanya saat dia dibawa kembali oleh Lin Jing. "Xiao Yan." Xiao Yan ragu-ragu sejenak, lalu melaporkan nama aslinya. Lagi pula, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengenalnya, jadi tidak peduli nama apa yang dia gunakan. Xiao Yan, itu nama yang cukup bagus. Lin Jing mengangguk, lalu menatap Xiao Yan lagi, dan berkata, "Kalau begitu mulai hari ini, kamu adalah bawahanku. Jangan khawatir, kamu tidak akan pernah menderita kerugian jika kamu mengikuti aku. Ya, mulai sekarang kamu akan mengucapkan selamat tinggal pada kehidupan perbudakan dan hidup bahagia bersamaku." Lalu apa yang harus aku lakukan? Xiao Yan meletakkan telapak tangannya dengan tenang di belakang punggungnya, dan secercah semangat juang dengan tenang muncul di telapak tangannya. "Baiklah, bawakan saja teh dan air." Lin Jing berpikir sejenak dan berkata. "Hanya itu?" Xiao Yan bertanya secara tidak terduga. "Itu saja." Lin Jing mengangguk, lalu berbisik, "Sebenarnya, aku tidak ingin kamu melakukan apapun. Lagi pula, kamu sangat lemah. Tetapi jika kamu benar-benar tidak melakukan apapun, bibiku akan memberitahu kamu, jadi aku akan membiarkanmu melakukan sesuatu yang sederhana." "Nona, kamu benar-benar orang yang baik." Xiao Yan tersenyum sedikit dan diam-diam menghilangkan rasa dendamnya. Tampaknya gadis kecil ini hanya bersikap baik dan tidak punya niat lain, tujuan, maka tidak perlu membunuhnya. Apa yang Lin Jing tidak tahu adalah bahwa kata-katanya terjadi untuk menyelamatkan hidupnya. Jika dia benar-benar memperlakukan Xiao Yan sebagai budak, Xiao Yan pasti akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Untuk saat ini, gadis kecil ini memiliki hati yang cukup baik, jadi dia bisa memanfaatkannya. "Ngomong-ngomong, apakah kamu sakit parah sejak masih kecil?" Lin Jing terus bertanya. Rupanya, dia juga memperhatikan kulit Xiao Yan yang pucat dan tidak biasa. "Ya, aku lemah dan sakit-sakitan sejak aku lahir." Xiao Yan batuk beberapa kali pada waktu yang tepat pihak lain juga akan membantunya di masa depan. Bahkan orang dengan penyakit seperti ini ditangkap sebagai kuli. Mereka semua adalah monster yang sangat aneh. Lin Jing mengepalkan tinjunya dan berkata dengan marah. Mendengar ini, Xiao Yan juga sedikit menyipitkan matanya. Menurut informasi yang dia dapatkan dari mengobrol dengan orang lain di tambang sebelumnya, batu yang Yuan yang ditambang di tambang ini pada akhirnya akan diserahkan kepada iblis aneh. Tetapi melihat milik Lin Weijing, lihat, sepertinya mereka juga sangat tidak puas dengan iblis aneh itu. Dalam hal ini, mengapa mereka melakukan sesuatu untuk iblis aneh itu? Atau apakah ini hanya ide Lin Jing, dan semua orang bersedia menjadi budak iblis aneh itu?
Xiao Yan tidak menanyakan pertanyaan ini. Semuanya tidak dapat diketahui sampai dia pulih dari luka-lukanya. Mungkin karena menjadi pelayan wanita tertua. Perlakuan Xiao Yan jauh lebih baik dari sebelumnya, dan bahkan ada ruangan terpisah. Xiao Yan juga bisa memanfaatkan ini mengambil kesempatan untuk memurnikan beberapa ramuan untuk pulih dari luka-lukanya. Untungnya, dia telah mengumpulkan banyak bahan obat sebelumnya, dan sekarang Najib juga menyimpan banyak bahan obat penyembuh, yang menyelamatkannya dari kesulitan mengumpulkan bahan obat. Tetap saja saya tidak tahu apakah dunia ini memiliki bahan obat yang dia butuhkan. Selama periode waktu ini, dia juga menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan ingatan orang lain, dan dengan menyindir Lin Jing, dia juga memperoleh banyak informasi tentang dunia. Dunia ini disebut benua Tianxuan, yang agak mirip dengan benua Douqi, hanya saja orang-orang di sini tidak berlatih Douqi, melainkan Yuan Li. Namun, meskipun sistemnya berbeda, ada beberapa kesamaan. Pembagiannya tidak sedetail yang ada di benua Douqi, namun proses budidayanya jauh lebih berbahaya. Sejauh yang dia tahu, orang-orang kuat di dunia ini perlu menyerap energi khusus tertentu pada tahap awal kultivasi, seperti yang disebut kekuatan Yang Gang dan kekuatan Jahat Yin. Selain kebutuhan untuk menyerap energi khusus tertentu menginjakan kaki di Kaisar Dou, benua Douqi tanpa kondisi seperti itu, batu Yang Yuan yang mereka tambang sebelumnya dapat disempurnakan menjadi apa yang disebut Yang Yuan dan untuk membantu tahap budidaya ini. Dan Yang Yuan dan hanyalah bahan pembantu terendah. Ada juga Yuan dan murni yang lebih kuat, dan Nirvana, dan Xuan Yuan. Setelah mengetahui hal-hal ini, Xiao Yan juga dapat yakin bahwa kecepatan kultivasi keseluruhan di dunia ini harus lebih cepat daripada Douqi. Daratan jauh lebih cepat, tetapi kekuatan tempur tingkat tinggi mereka jelas tidak sebaik daratan Douqi, karena mengandalkan kekuatan eksternal ini untuk meningkatkan dengan cepat akan selalu memiliki kerugian nanti. Menurut tebakan Xiao Yan, hari ini dari sinilah kesengsaraan nirwana dan kesengsaraan 3 kali lipat di benua Xuan berasal. Karena kultivasi jangka panjang dengan bantuan kekuatan luar, timbul beberapa masalah pada kekuatan tubuh, seperti kekuatan Yuan yang kosong, fondasi yang tidak stabil, del. Kesengsaraan nirwana ini berasal dari kekuatan langit dan bumi di dunia ini, untuk mengatasi masalah ini. Tujuannya adalah untuk membantu para praktisi tingkat lanjut ini memperkuat fondasi mereka. Namun kesengsaraan nirwana semacam ini sendiri sangatlah berbahaya. Jika Anda gagal mengatasi kesengsaraan tersebut, Anda akan musnah. Dan ini hanyalah pengembangan alam nirwana. Yang disebut alam nirwana, yang ditempatkan di dunia Xiao Yan, paling tidak setara dengan melawan raja dan kaisar. Situasi seperti ini bisa dikatakan tidak terbayangkan oleh orang-orang dari benua Douqi. Meskipun ada banyak tingkatan di benua Douqi, namun hampir tidak ada bahaya dalam proses kultivasi, apalagi pembicaraan tentang mengatasi kesengsaraan, karena latihan di benua Douqi hampir selangkah demi selangkah, bahkan jika ada kekuatan eksternal, untuk memperbaikinya, 1 atau 2 bintang ditingkatkan. Di benua Tianxuan, itu bahkan tidak sebanding dengan alam kecil. Secara umum, kemajuan budidaya di benua Tianxuan sangat cepat, tetapi ketika mencapai tingkat tertentu, ia akan terhenti dan sulit untuk maju, dan prosesnya sangat berbahaya. Namun, meskipun budidaya di benua Douqi lebih lambat, tidak akan ada bahaya apapun. Yang disebut serangan balik dari semangat juang dan sejenisnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kesengsaraan nirwana. Alam leluhur adalah alam tertinggi yang dikenal di dunia ini. Jika wanita berkulit putih mengatakan bahwa alam leluhur setara dengan Dodi, maka kekuatannya saat ini seharusnya berada pada titik di mana dia telah selamat dari reinkarnasi tingkat ketiga di dunia ini, dan itu juga yang paling puncak. Tidak ada alkemis di dunia ini, yang ada hanya ahli jimat. Ahli jimat semacam ini pandai menggunakan kekuatan mental untuk menyerang dan dapat menyempurnakan senjata. Justru karena itulah sistem senjata di sini lebih lengkap daripada di benua Douqi. Tentu saja mengacu pada benua Douqi saat ini, jika kita membandingkan benua Douqi di mana pembuat senjatanya tidak menurun pada zaman dahulu, pasti tidak akan kalah dengan Talisman Masters. Tentu saja, meskipun Talisman Master pandai memurnikan senjata, tidak banyak Talisman Master yang pandai memurnikan senjata. Bahkan kompetisi di Talisman Master Tower di masa lalu hanyalah pertarungan mental, bukan pemurnian senjata menggunakan kekuatan mental. Kerumunan yang bertarung, bahkan Xiao Yan, tidak tahu mengapa profesi ini disebut Talisman Master. Selain itu, Xiao Yan mengujinya dan menemukan bahwa stabilitas spasial dunia ini tampaknya lebih rendah daripada benua Douqi.
Hal ini juga mengarah pada fakta bahwa jika Xiao Yan bertarung di dunia ini, kerusakan yang ditimbulkan akan jauh lebih mengerikan dibandingkan dengan benua Doqi. Jika awalnya dia hanya bisa menghancurkan jarak puluhan ribu kaki dengan satu pukulan, maka di dunia ini dia bisa menghancurkan jarak ratusan ribu atau bahkan jutaan kaki dengan satu pukulan. Setelah diberi nutrisi oleh ramuan selama periode ini, luka Xiao Yan di tubuhnya telah pulih sekitar 30% hingga 40%. Meskipun jalan masih panjang sebelum dia sembuh total, dengan konfigurasi dan kekuatan jiwanya level Kaisar Realem, dia bisa membersihkan scene pertarungan bintang 9. Seharusnya tidak menjadi masalah, dan ini juga memberinya kepercayaan diri pada dunia ini. Setelah dia pulih sedikit dari luka-lukanya, Xiao Yan juga mencoba menjalankan Feng Jue, dan kemudian dia tiba-tiba menemukan bahwa kekuatannya tampaknya sedikit meningkat. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa dia telah memasuki level Kaisar Do. Tapi perasaan peningkatan kekuatan ini nyata. Tidak hanya itu, dia juga merasakan energi khusus yang dibutuhkan untuk menerobos Kaisar Do di banyak tempat di dunia. Penemuan ini juga membuatnya sedikit gembira. Dia tahu bahwa selama dia bisa menyerap energi itu, maka itu tidak sulit baginya untuk menerobos Kaisar Do. Faktanya, benua Doqi tidak kekurangan energi semacam ini di zaman kuno, itulah sebabnya ada begitu banyak Kaisar Do. Namun, semua energi itu dikonsumsi dan tidak dapat diisi ulang, sehingga terjadilah fenomena kepunahan Kaisar Do. Di dunia ini, sepertinya belum ada yang berhasil menerobos Dodi, yang disebut alam leluhur, sehingga energi di sini masih penuh. Namun, ketika merasakan energi langit dan bumi, dia juga menemukan beberapa materi gelap dalam energi yang dianggap murni di sekitarnya. Sepertinya itu terkontaminasi. Penemuan ini membuat Xiao Yan merasa sedikit sedih disebabkan oleh setan alien yang mengubah dunia. Jika energi terkontaminasi semacam ini diserap dalam waktu lama, tubuh secara bertahap akan terkikis oleh zat-zat di dalamnya, dan akhirnya, mungkin ia akan sepenuhnya berubah menjadi iblis aneh. Namun, masalah ini jelas tidak terjadi pada Xiao Yan. Karakteristik api iblis teratai murni miliknya adalah kekuatan pemurnian, yang hanya dapat memurnikan energi yang terkontaminasi ini. Tetapi ketika dia menutupi tubuh Lin Jing dengan kekuatan jiwa, dia menemukan bahwa sudah ada banyak zat ini di tubuhnya. Dia tidak terlalu kuat. Menurut pembagian dunia ini, dia berada pada level penciptaan. Dia terus menghisapnya. Aku khawatir tidak butuh waktu lama sampai dia berubah menjadi iblis aneh. Energi King Tan yang tercemar jelas merupakan metode yang digunakan oleh iblis asing untuk mengubah dunia. Menurut spekulasi Xiao Yan, jika tidak ada campur tangan eksternal, mungkin tidak butuh waktu lama bagi seluruh dunia untuk berubah. Benua Tianxuan akan sepenuhnya berubah menjadi benua iblis aneh, dan dunia akan benar-benar putus asa. Apakah kamu ingin memurnikan energi dalam tubuh gadis ini? Xiao Yan merasakan situasi di tubuh Lin Jing dan ragu-ragu sejenak. Energi yang dia serap selama latihan juga telah terkontaminasi, dan zat-zat itu sekarang menembus ke dalam dirinya tubuhnya di sepanjang meridiannya. Jika dia terus berlatih secara normal dan menerobos ke kondisi nirwana, dia takut tubuhnya akan benar-benar berubah menjadi iblis yang aneh. Xiao Yan ragu-ragu sejenak, tapi membatalkan rencana ini. Satu hal lagi lebih buruk daripada satu hal yang berkurang. Dia tidak ada hubungannya dengan gadis kecil ini, jadi mengapa dia harus peduli dengan hidup dan matinya? Wanita berbaju putih. Dia telah mengamati di sini selama berhari-hari tetapi belum menemukan petunjuk apapun. Wanita berbaju putih yang tersembunyi di dalam tubuhnya tidak bereaksi sama sekali. Apakah kamu pelayan yang diterima Jinger baru-baru ini? Pada saat ini, suara yang sangat jelas tiba-tiba terdengar dari belakang Xiao Yan. Xiao Yan berbalik dan melihat seorang gadis berpakaian hitam gelap yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, dia muncul di belakangnya. Dia tampaknya seumuran dengan Lin Jing, dengan sosok ramping. Meskipun penampilannya sangat cantik, itu agak tidak sesuai dengan temperamen dingin di tubuhnya. Mungkin karena penampilannya yang sangat cantik, atau mungkin karena dia merasakan aura aneh di tubuhnya, mata Xiao Yan tertuju padanya beberapa saat lebih lama, lalu dia segera pulih dan bertanya, "Siapa kamu?" Petik 2. Sementara Xiao Yan sedang menatapnya, gadis bernama King Tan juga melihat ke arah anak laki-laki di depannya. Tidak heran Lin Jing akan memilih untuk menjadikannya sebagai pelayan jika dia memiliki perasaan buruk. Namun, mengetahui orang dan wajah tapi bukan hati mereka, siapa yang tahu kalau pemuda ini punya pikiran kotor di hatinya. "Halo, Nona King Tan."
Xiao Yan mengangguk, lalu mengalihkan pandangannya dan terus menatap Lin Jing yang masih berlatih di lapangan. Namun, saat mendengar nama itu, Xiao Yan juga merasa sedikit aneh nama ini sebelumnya, mungkin itu ilusi karena agak mirip dengan nama King Lin. Melihat ini, King Tan juga tertegun sejenak. Orang ini, apa dia tidak tahu identitasnya? Sebagai pemilik tambang Yang Yuan, statusnya bisa dikatakan sangat mulia di daerah ini. Pada dasarnya semua orang yang tinggal di sini tahu apa arti nama ini, tapi Xiao Yan adalah pengecualian. Xiao Yan belum pernah melihat King Tan, jadi dia tidak tahu penampilan spesifiknya. Dia hanya tahu bahwa dia adalah bibi Lin Jing, jadi dia secara tidak sadar berpikir bahwa penampilan pemilik tambang itu seharusnya adalah tipe Ya Fei yang dewasa, dan King Tan. Dilihat dari penampilannya saja, dia kira-kira seumuran dengan Lin Jing dan berpenampilan seperti seorang gadis. Adapun nama King Tan, dia pernah mendengarnya sekali atau dua kali, tapi saat itu, dia sedang berpikir untuk melarikan diri, jadi dia tidak mengingatnya. Saat dia mendengar nama itu tadi, dia hanya mengira itu familiar, jadi dia tidak menyangka kalau gadis berpakaian hitam di depannya adalah pemilik tambang. King Tan memandang Xiao Yan. Wajahnya tampak tenang, tetapi beberapa pemikiran aneh muncul di hatinya. Pemuda di depannya sepertinya memiliki pikiran yang sederhana. Orang seperti itu jarang terjadi di dunia saat ini. Itu bisa membawa kebahagiaan bagi Jinger, masih perlu diselidiki untuk beberapa waktu. Meskipun dia adalah bibi Lin Jing, dia telah membesarkan Lin Jing sejak dia masih kecil, jadi hubungan mereka lebih seperti ibu dan anak. King Tan benar-benar merawat Lin Jing seperti putrinya sendiri. Seiring bertambahnya usia dari tahun ke tahun, King Tan juga mulai khawatir tentang pernikahan Lin Jing di masa depan, tetapi para pria di tambang pada dasarnya jahat, bagaimana dia bisa menyukai mereka? Saat ini, Xiao Yan muncul di hadapannya. Pemuda ini cukup tampan, dan Lin Jing mungkin memiliki kesan yang baik terhadapnya, jika tidak, dia tidak akan menjadikannya pelayan. Karakter pemuda ini seperti. Terlebih lagi, entah kenapa, dia selalu merasa ada yang salah dengan pemuda ini, tapi dia tidak tahu apa yang salah. King Tan sedikit tertekan. Cara dia memandang Xiao Yan saat ini seperti seorang ibu mertua yang memandang menantu laki-lakinya. Dan Xiao Yan juga memperhatikan dua pandangan di belakangnya, dan sedikit keringat dingin muncul di dahinya. Tidak, kenapa gadis kecil ini menatapku? Mungkinkah dia naksir dia? Pesonamu tidak terlalu tinggi hingga membuat orang lain jatuh cinta padamu pada pandangan pertama, bukan? Tidak heran jika Xiao Yan memiliki beberapa kesalahpahaman. Bagaimanapun, meskipun dia telah berurusan dengan banyak orang di kehidupan sebelumnya, dia tidak pernah berurusan dengan ibu mertuanya. Jaringan antar pribadi. Mengapa? Karena tidak banyak ibu di benua Doqi. King Tan menatap Xiao Yan untuk waktu yang lama, tapi tidak menyadari ada yang salah. Dia sepertinya menyadari bahwa tidak baik melihat junior seperti ini, jadi dia berbalik dan pergi diam-diam. Pergi, dan setelah dia pergi, Xiao Yan juga menghela nafas lega. Entah kram macam apa yang ada di kepalanya gadis ini, dia benar-benar bisa menatapnya begitu lama. Dan setelah King Tan pergi, Lin Jing, yang sedang berlatih dengan serius di sampingnya, dia juga segera menghampiri dan bertanya, Xiao Yan, apa yang baru saja kamu bicarakan dengan bibiku? Mengapa dia tinggal di sana begitu lama? Kami tidak membicarakan apapun, hanya. Xiao Yan hendak menjawab Lin Jing, tapi, tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia menatap Lin Jing dengan heran, Bibi. Kamu bilang gadis King Tan tadi adalah milikmu Bibi. Iya, apakah kamu tidak mengenalnya? Lin Jing berkata dengan heran. Aku tidak tahu. Aku belum pernah bertemu bibimu sebelumnya. Tadi kukira dia adalah adikmu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, lalu sepertinya mengingat sesuatu, dan bertanya dengan tenang, apakah bibimu memegang sesuatu seperti ini? Ada banyak pil Suan Yuan. Saya mendengar bibi saya menyebutkannya sebelumnya. Dia pasti memiliki ratusan juta pil Suan Yuan, kan? Lin Jing menjawab tanpa sadar, dan kemudian memandang Xiao Yan dengan aneh, kamu menanyakan ini. Mengapa? Xiao Yan tersenyum sedikit, mendekati Lin Jing, dan berkata sambil tersenyum, Nona Lin Jing, apakah Anda tahu apa yang saya lakukan sebelumnya? King Tan juga berencana melakukannya setelah meninggalkan kamar kerja Lin Jing. Untuk menangani hal-hal lain, sebagai pemilik tambang ini, dia memiliki banyak hal untuk dikelola, belum lagi dia tidak hanya bertanggung jawab atas tambang ini, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa Xiao ada yang salah dengan Yan.
Saya tidak bisa merasakan nafas apapun di tubuhnya. Anda tahu, apapun itu, akan ada aura yang sesuai di tubuhnya. Bahkan jika itu adalah orang mati, dia seharusnya memiliki aura kematian pada dirinya. Tapi pada Xiao Yan, dia tidak dapat mendeteksi apapun. Mengapa dia bersedia menjadi pelayan Lin Jing ketika dia menculik seseorang yang lebih kuat darinya? Apa tujuannya? Apakah ada konspirasi dalam hal ini? Serangkaian pertanyaan bergema di hati King Tan. Dia segera menghentikan semua yang dia lakukan dan bergegas ke kamar Lin Jing. Begitu dia membuka pintu, dia melihat kejadian yang paling dia khawatirkan terjadi. Dia melihat pemuda yang menurutnya terlihat sangat baik dan cocok untuk menjadi suami Lin Jing sedang meremas leher Lin Jing. Xiao Yan tampak sedikit terkejut ketika King Tan membuka pintu dan masuk. Dia menoleh dan melirik ke arah King Tan, tersenyum dan berkata, "Nona King Tan, Anda datang tepat waktu. Saya ingin menemukan Anda. Siapa Anda? Mengapa Anda ingin menyelinap ke sini?" King Tan melihat Lin Jing ditundukkan oleh pihak lain saat ini, pupil matanya sedikit menyusut, tapi dia juga orang kuat yang menguasai party, jadi suasana hatinya secara alami tidak semudah gadis kecil itu panik, tapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Dia juga tahu bahwa dengan kekuatan Xiao Yan, jika dia benar-benar ingin membunuh Lin Jing, itu hanya masalah menjentikkan jarinya. Sekarang, meskipun leher Lin Jing dicekik, tidak ada rasa takut akan nyawanya. Ini juga membuktikan bahwa pihak lain dia tidak berniat mengambil nyawa Lin Jing, setidaknya belum. Yah, aku hanya seorang petarung yang lewat. Adapun alasan mengapa aku menyelinap ke sini, bukan aku yang ingin menyelinap ke sini, tapi kalian membawaku kembali. Xiao Yan memandang Lin Jing dengan pakaiannya tangannya dan berkata sambil tersenyum. "Nona King Tan, kamu tidak ingin sesuatu terjadi pada keponakanmu yang berharga, kan? Apa yang kamu inginkan?" Mata King Tan sedikit berkedip dan dia berkata, "Jangan khawatir, saya orang yang sangat profesional. Selama Anda memberi saya 1 miliar pil Xuan Yuan, saya akan mengembalikan keponakan Anda yang berharga." Kata Xiao Yan sambil tersenyum adalah jenis vitalitas khusus di Zhong Xuan Yuan dan, yang sangat membantu dalam pengobatan cedera. Meskipun Xiao Yan memiliki api aneh seperti api kehidupan di tubuhnya, luka di tubuhnya sangat serius bahkan dengan bantuan ramuan, dia belum pulih sepenuhnya, jadi Xiao Yan menargetkan apa yang disebut api misterius di atas Yuan dan, selama jumlah Xuan Yuan dan mencukupi, kecepatan pemulihannya pasti akan lebih cepat. Adapun 1 miliar pil yang disebutkan, itu hanyalah pertanda mulut singa. Namun, Xiao Yan tidak menyangka King Tan akan menghasilkan 1 miliar pil Xuan Yuan berharap ya. King Tan benar-benar mengangguk dengan serius dan berkata, "Oke, saya bisa memberi Anda 1 miliar pil Xuan Yuan, tapi saya tidak punya banyak pil saat ini, jadi Anda harus menunggu saya sebentar." Petik 2. Tidak, kamu benar-benar bisa mengeluarkan 1 miliar pil Xuan Yuan. Xiao Yan tiba-tiba merasa harga yang dimintanya agak rendah. Tapi dia tidak bisa berubah pikiran sekarang, jadi dia hanya bisa terus mencubit Lin Jing dan berkata, "Oke, setelah kamu mengumpulkan 1 miliar pil Xuan Yuan, aku akan mengembalikan keponakanmu yang berharga kepadamu. Setelah sebulan, aku akan melakukannya. Saya akan melakukannya bawa orang ini kepadamu. Jaga dia. Jika dia terluka, aku akan membunuhmu." Melihat Xiao Yan mencoba mundur, King Tan juga secara tidak sadar ingin menghentikannya. Berpikir bahwa nyawa Lin Jing masih ada dalam hidupnya, tangannya, dia hanya bisa menahan dorongan hatinya dan mengeluarkan peringatan dengan gigi terkatup. "Jangan khawatir, saya sangat profesional dan etis. Saya hanya mencari uang, bukan kehidupan." Setelah Xiao Yan meninggalkan beberapa patah kata, dia membawa Lin Jing dan segera meninggalkan tambang Yang Yuan. Jika King Tan tahu tentang masa lalu Xiao Yan jika dia melakukan ini, dia tidak akan pernah mempercayai kata-kata Xiao Yan. Lagi pula, orang ini bahkan tidak ingin menyia-nyiakan mayatnya sebelumnya, tapi sekarang hanya Hundaer yang tahu tentang hal-hal itu di kehidupan sebelumnya. Namun, Xiao Yan tidak berbohong kali ini, dia masih memiliki kesan yang baik terhadap Lin Jing. Meskipun dia tidak bermoral, dia tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, jadi dia tidak berniat membunuh Lin Jing. Melalui pemindaian kekuatan jiwa, Xiao Yan dengan cepat menemukan sebuah gua yang relatif tersembunyi di pegunungan terdekat, dan segera membawa Lin Jing ke dalamnya. Namun, Lin Jing jelas tidak bisa menelan nafas ini. "Aku sudah begitu baik padamu, kenapa kamu menangkapku?" "Nona Lin Jing,
Ada satu hal yang mungkin tidak kamu ketahui. Ada kata di dunia ini yang disebut pengkhianatan. Kamu baik kepada orang lain, tapi bukan berarti orang lain harus baik padamu. Xiao Yan terkekeh dan berkata, sama seperti Anda baik terhadap para penambang itu, tetapi jika bibi Anda meninggal suatu hari nanti, mereka pasti akan menjadi orang pertama yang menyerang Anda. Saya tidak percaya. Lin Jing menggelengkan kepalanya dengan cepat, jangan bicara omong kosong di sini, mereka. Kamu tidak akan melakukan ini padaku. Lalu sebelum aku mengambil tindakan, apakah menurutmu aku akan menculikmu? Xiao Yan bertanya sambil tersenyum. Tidak. Jadi, jangan terlalu memikirkan orang lain, kalau tidak kamu akan menderita kerugian besar di masa depan. Setelah Xiao Yan memasang batu bulan di dinding gua, dia mengambilnya dari ring. Dia mengeluarkan satu set tempat tidur dan melemparkannya ke Lin Jing, sambil berkata, ini, ayo kita selesaikan. Kamu tidak ingin melakukan hal seperti itu, kan? Tanpa sadar mundur beberapa langkah, merasa sedikit tidak nyaman. Mendengar ini, Xiao Yan memutar matanya tanpa berkata-kata dan berkata, Anda dapat yakin. Sudah saya katakan bahwa saya adalah seorang perampok dengan etika yang sangat profesional. Saya hanya mencari kekayaan, bukan seks. Jika saya benar, jika Anda punya niatnya, aku pasti sudah melakukannya sejak lama. Kenapa repot-repot? Itu benar, Lin Jing mengangguk. Meskipun pria ini mengikat dirinya sendiri, dia benar-benar tidak melakukan sesuatu yang berlebihan padanya, dengan kekuatannya, dia tidak bisa menolak apapun yang dia lakukan, tetapi dia tidak melakukannya. Dari sini, sepertinya dia memang memiliki etika profesional seperti itu. Ketika Lin Jing sedang berpikir liar, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sepertinya melakukan sesuatu untuk itu, dia barusan. Xiao Yan mengatakan sesuatu yang baik dan tiba-tiba berkata, beberapa kali, orang itu adalah penculik. Dia adalah orang jahat besar yang ingin menjual dirinya demi uang. Mengapa saya harus berbicara mewakili dia? Orang ini hanyalah serigala bermata putih yang memanfaatkan orang lain. Ketika Lin Jing memikirkan ini, dia tanpa sadar mengucapkannya. Mendengar kata-kata di mulutnya, Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya dan berkata, Nona Lin Jing, jika menurutmu memarahiku dapat menyelesaikan situasi saat ini, kamu dapat melanjutkan, jika tidak, jangan buang-buang nafasmu. Ngomong-ngomong, aku orang yang berpikiran sempit. Jika kamu terus memarahiku, aku mungkin akan mencabut lidahmu, kata Xiao Yan. Saat dia melihatnya, senyumannya di wajahnya menjadi semakin cerah, membuat Lin Jing bergidik, bukankah kamu bilang kamu tidak akan menyakitiku? Aku memang mengatakan itu, tapi itu hanya jika kamu tidak melakukannya. Jika kamu membuatku tidak bahagia, berhenti. Sejenak dan melanjutkan, lagi pula, tahukah kamu ada kata yang disebut mengingkari perkataan seseorang? Setelah diintimidasi oleh Xiao Yan di Stockholm, Lin Jing juga menutup mulutnya dengan jujur, tapi dia masih terus memarahi Xiao Yan karena menjadi serigala bermata putih di dalam hatinya, tapi dia tidak tahu itu ya, dengan kekuatan jiwa Xiao Yan saat ini, dia sebenarnya telah mencapai titik mengintip ke dalam hati. Sederhananya, dia dapat melihat semua pikiran di hati Lin Jing saat ini, dia tidak ada satu kata pun yang tertinggal, tapi semuanya ada di telingaku. Ngomong-ngomong, Nona Lin Jing, minumlah pil ini. Xiao Yan tiba-tiba teringat sesuatu, mengambil pil dan melemparkannya ke Lin Jing. Lin Jing melihat pil di tangannya dan berkata sambil mengerutkan kening, tidak bisakah aku meminumnya? Bagaimana menurutmu? Xiao Yan masih terlihat tersenyum, tapi ada sedikit nada penolakan dalam nada bicaranya. Aduh, Lin Jing menghela nafas, lalu menelan ramuan itu ke dalam mulutnya seolah pasrah pada nasibnya. Meskipun Xiao Yan tidak mengatakan apa yang dilakukan ramuan itu, Lin Jing tahu tanpa menebak bahwa benda ini jelas bukan tonik. Kemungkinan besar itu adalah racun yang akan langsung membunuhnya jika penawarnya tidak diberikan secara teratur. Namun, apa yang diberikan Xiao Yan padanya sebenarnya bukanlah racun, tapi ramuan yang mengandung jejak kekuatan api iblis teratai murni untuk memurnikan dan mengeluarkan energi pengotor yang terkontaminasi oleh iblis aneh di tubuhnya jika sesuatu yang tidak terduga terjadi pada domba gemuk yang dia gunakan untuk menukarkan Xuan Yuan dan karena energinya, itu akan lebih dari kerugiannya. Jadi Xiao Yan hanya melakukan perbuatan baik dan membantu orang ini sekali. Setelah meminum obat mujarab, Lin Jing tiba-tiba merasa sedikit hangat di tubuhnya. Sebelum dia mengetahui alasannya, dia menemukan bahwa meridian di tubuhnya sepertinya mengeluarkan kotoran hitam,
yang menempel di kulitnya sangat tidak nyaman, dan pakaian di tubuhnya menjadi sedikit kotor karenanya, membuat dia yang selalu mencintai kebersihan tidak bisa ditolerir. Situasi ini sepertinya seperti yang pernah dikatakan Bibi King Tan tentang mencuci otot dan memotong sumsum, dan saya merasa tubuh saya terasa jauh lebih rileks. Orang itu sebenarnya akan berbaik hati memberikan ramuan yang bagus untuk dirinya sendiri. Keluar dan belok kanan sekitar 1000 meter jauhnya. Ada kolam kecil. Kalau mau mandi, pergi mandi, tapi jangan lari-lari. Xiao Yan juga tahu kalau kotoran yang dibuang akan membuat Lin Jing merasa tidak nyaman, jadi dia membiarkannya keluar untuk mandi. Lin Jing setuju dan buru-buru berlari keluar gua. Begitu dia meninggalkan gua, dia segera berlari ke arah yang berlawanan. Dia bodoh jika tidak memanfaatkan kesempatan bagus untuk melarikan diri. Namun, karena Xiao Yan berani mengeluarkannya dengan tenang, dia yakin dia akan berada di bawah kendalinya. Pil yang dia minum tidak hanya memurnikan energinya. Lin Jing tidak tahu kemana Xiao Yan membawanya, tapi sepertinya itu tidak jauh dari tambang Yang Yuan. Selama dia bisa menemukannya di suatu tempat di dekatnya, bibinya bisa menemukannya. Tapi sayang sekali cita-citanya penuh dan kenyataan itu tipis. Sebelum dia bisa lari jauh, dia mendengar suara gemuruh. Dia segera melihat ke atas dan melihat seekor macan tutul hitam besar tiba-tiba datang dari hutan lebat di sampingnya tengah dan meraihnya ke tanah dengan satu cakar. Lin Jing sendiri juga berlatih seni bela diri pemurnian tubuh, namun cakar itu masih hampir mengeluarkan isi perutnya. Ini menunjukkan bahwa kekuatan monster ini jauh lebih unggul dari miliknya, itu setidaknya harus berada di puncak alam penciptaan. Rasa sakit yang parah membuat wajah cantiknya menjadi pucat. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami pertarungan sebenarnya sejak dia lahir. Dengan perlindungan King Tan sebelumnya, mustahil baginya untuk terluka bahkan tahu bagaimana mengambil tindakan. Tepat ketika monster-monster itu membuka mulutnya yang berdarah dan hendak menggigitnya, seberkas cahaya transparan tiba-tiba datang dari kejauhan dan meledakkan kepala monster itu dengan satu pukulan. Adegan berdarah ini membuat Lin Jing tercengang, tapi dia masih menahan keinginan itu dan melihat ke belakang dengan kaget. Aku melihat Xiao Yan berdiri di kejauhan, melihat ke sini dengan ekspresi acuh tak acuh. Ketika dia melihat ke atas, sudut mulutnya sedikit terangkat dan berkata, "Sudah kubilang jangan lari terlalu jauh, tapi aku tidak percaya itu." Petik 2. Petik 2. Kolam kecil di sebelah sana, mandilah. Xiao Yan melirik noda darah di tubuh Lin Jing, lalu melemparkan botol giok ke sana dan berkata, "Juga, pakai ini kapan kamu mandi. Kalau tidak kamu akan meninggalkannya." Bekas lukanya jelek sekali. Oh, mungkin karena ketakutan yang dia terima sebelumnya, kali ini Lin Jing tidak berpikir untuk melarikan diri, tapi jujur saja pergi ke kolam untuk membasuh diri. Ia pun mengoleskan obat penyembuh. Setelah mengoleskannya, memang ada rasa segar dan sejuk pada lukanya, bahkan rasa sakitnya pun terasa sangat berkurang. Ketika dia kembali ke gua, dia melihat Xiao Yan memegang panci besi besar dan memasak sesuatu. Dari panci besi itu, dia bisa mencium aroma daging yang tajam. Ketika dia melihat Lin Jing kembali, Xiao Yan juga tersenyum. "Aku memasak binatang itu, apakah kamu ingin mangkuk untuk menenangkan keterkejutanmu?" Lin Jing ingin menolaknya dengan benar, tetapi perutnya keroncongan tidak memuaskan, jadi dia tidak punya pilihan selain dia mengambil semangkuk kaldu dan menyesapnya dengan hati-hati. Tak perlu dikatakan lagi, rasanya cukup enak. Setelah meminum semangkuk kaldu, Lin Jing merasa tubuhnya menjadi sangat hangat. Anehnya, rasa kaget aslinya telah banyak memudar. Dengan rasa penasaran tersebut, Lin Jing meminum beberapa mangkuk kuah sekaligus, dan akhirnya hanya berpegangan pada panci besi besar tersebut. Melihat ini, Xiao Yan hanya bisa menggerakkan sudut mulutnya. Bagaimana gadis ini bisa makan sebaik Xian? Dia hanya sempat minum semangkuk kaldu ini, tapi pada akhirnya, dia kacau langsung oleh gadis ini. Mungkinkah dia juga sesuatu? Seharusnya tidak, aura di tubuhnya memang milik manusia murni. Mungkin karena Xiao Yan menyelamatkan nyawanya, atau mungkin karena dia berbicara lembut tentang kanibalisme. Setelah makan dan minum, Lin Jing tidak mengutuk Xiao Yan di dalam hatinya seperti sebelumnya, dan menatap Xiao Yan dengan tatapan itu tampak sedikit lebih serius apa. "Nona Lin Jing, mohon jangan menderita sindrom Stockholm, jika tidak maka akan sangat merepotkan." Xiao Yan memperhatikan penampilan Lin Jing, tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Penyakit apa ini?" Lin Jing bingung dengan istilah asing ini.
Mengapa saya belum pernah mendengarnya? Stockholm berarti sandera jatuh cinta pada tahanannya. Xiao Yan menjelaskan kepada Lin Jing dengan sangat serius. Bah. Lin Jing juga mengerti saat ini bahwa Xiao Yan sedang menggodanya, dan segera melompat dan berkata dengan kejam, bahkan jika aku, Lin Jing, mati kelaparan, mati di luar, melompat dari gunung, aku tidak akan pernah jatuh cinta padamu. Milikmu, itu bagus, jika tidak, istriku akan keberatan. Xiao Yan berkata perlahan, yang lain tidak peduli, terutama Suner. Aku mengambil Zizi sendiri pada awalnya. Ketika Yan dan yang lainnya kembali ke rumah Xiao, mereka memicu ladang Shuro, dan Suner berada di balik semua ini. Sekarang jumlah orangnya berlipat ganda. Jika ini terjadi lagi, dia benar-benar harus melarikan diri dari rumah lagi. Kamu masih punya istri. Lin Jing merasa sedikit terkejut. Pria ini tidak terlihat jauh lebih tua darinya. Tentu saja, Xiao Yan mengangguk. Dia tidak hanya punya istri, tapi dia juga punya lebih dari satu, tapi hubungannya agak rumit. Untungnya, aku sempat berpikir untuk merekrutnya sebagai menantu laki-laki saya, tetapi ternyata pria ini ternyata adalah seorang wanita terkenal. Dia memiliki seorang master. Penemuan ini membuat Lin Jing sedikit marah selir untuk orang lain, dan dia tidak bisa menyerahkan diri pada seorang penculik. Itu hanya karena penasaran. Karena patah hati, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, di mana istrimu? Dia tidak ada di dunia ini, dan menjawab. Lin Jing tiba-tiba berseru, lalu berkata dengan cepat, maafkan aku. Mengapa kamu meminta maaf? Xiao Yan menatap Lin Jing dengan aneh, dan Ziyan, peri medis kecil, King Lin, Kai Lin, mereka memang tidak ada di dunia ini. Mereka menjalani kehidupan yang baik di benua Douqi, tapi gadis kecil ini jelas salah memahami maksud Xiao Yan. Tidak dalam hal ini, dunia, dalam keadaan apa dia akan pergi. Dia pasti sudah meninggal. Aku tidak menyangka dia akan memiliki masa lalu yang menyedihkan di usia yang begitu muda. Melihat penampilannya, dia jelas orang yang sangat penyayang. Aku harus mengatakan bahwa perempuan memang begitu mampu berpikir sembarangan. Ini keterlaluan. Xiao Yan hanya mengucapkan beberapa patah kata, dan Lin Jing otomatis memenuhi pikiran Xiao Yan dengan kisah cinta yang mengharukan. Bahkan keraguan-raguan Xiao Yan dalam berbicara barusan dibayangkan olehnya karena dia mengingat mendiang istrinya, dan merasa sedih. Kamu pasti sangat merindukan istrimu, kan? Suara Lin Jing tanpa sadar menjadi lebih lembut. Tentu saja, Xiao Yan mengangguk. Dia tidak berbohong. Meskipun dia telah terpisah dari yang lain selama kurang dari sebulan, jika kamu entah kenapa dipindahkan ke dunia lain dan menjalani kehidupan yang sulit, jika demikian, kamu pasti akan melakukannya. Sangat merindukan dunia lama. Aku tidak menyangka kamu masih memiliki masa lalu seperti itu. Lin Jing berkata dengan lembut. Xiao Yan merasa sedikit bingung. Mungkinkah gadis ini tahu tentang kelahirannya kembali? Xiao Yan berpikir lama dan tidak dapat menemukan alasannya, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia menghitung waktu dan menemukan bahwa masih ada 1 bulan tersisa sebelum dia dapat menukar 1 miliar pil Suanyuan menganggur, jadi dia mungkin juga mencari kesenangan. Dia melirik Lin Jing dan tiba-tiba merasakan sesuatu di dalam hatinya. Dia berkata, bukankah bibimu mengajarimu pertarungan praktis? Tidak, dan berkata, bibiku bilang di luar itu terlalu berbahaya, jadi aku tidak pernah diizinkan keluar. Aku hanya terus berlatih. Sepertinya bibimu bukan guru yang cocok. Bahkan bisa dikatakan dia menyesatkan orang. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, menurutnya, tanpa pengalaman dalam pertarungan sebenarnya, betapapun bagusnya bakatnya, itu hanyalah bunga di rumah kaca dan tidak dapat menahan angin dan hujan. Bahkan yakin bahwa, jika dia berada di level yang sama dengan Lin Jing sekarang, bahkan jika dia tidak menggunakan keterampilan bertarung apapun, dia akan dapat membunuhnya dengan mudah hanya dengan satu gerakan. Kamu tidak diperbolehkan mengatakan hal seperti itu tentang bibiku. Lin Jing tidak bisa menahan diri untuk tidak membalas setelah mendengar komentar Xiao Yan tentang King Tan. Katakan saja sejujurnya, Xiao Yan berkata dengan tenang, menurutku, bakatmu cukup bagus. Bahkan di antara banyak orang yang kutemui, yang bisa menandingimu tidak boleh lebih dari 2 tangan. Jika ada perkelahian, kamu hanya akan terbunuh. Ini kekuranganmu. Bibimu juga harus tahu kekuranganmu, tapi sayangnya, dia terlalu mencintaimu dan enggan melepaskanmu, jadi aku tidak mau membiarkanmu keluar untuk berlatih.
Xiao Yan tersenyum dan berkata, berkat sifat baikmu, jika tidak, dengan mentalitas penyayangnya, aku khawatir kamu akan menjadi orang yang nakal. Apakah ini serius, gumam Lin Jing, lalu berkata dengan muram, lalu menurutmu apa yang harus aku lakukan? Yah, tentu saja ada jalan. Jika kamu bisa mempercayaiku, aku akan melakukannya di bulan depan. Saya akan memberi Anda pelatihan khusus untuk memastikan bahwa Anda akan sepenuhnya berubah dalam sebulan. Xiao Yan memandang Lin Jing dan berkata sambil tersenyum. Benarkah? Lin Jing tampak bahagia pada awalnya, lalu ragu-ragu dan berkata, bukankah kamu seorang penculik? Mengapa kamu begitu baik padaku? Itu membosankan? Akan memakan waktu 1 bulan lagi untuk membayar tebusan, jadi aku akan memainkan game pelatihan. Jika aku bisa melatih seorang gadis kecil yang tidak ada hubungannya dengan jari-jarinya menjadi pria yang tegas, aku akan merasa cukup berhasil hanya tidak tahu. Bisakah kamu menanggung kesulitan ini? Tentu saja aku bisa. Kalau begitu, ayo menjadi murid. Xiao Yan tersenyum. Penampilan gadis kecil itu mengingatkannya pada saat dia menerima Ye Lingyu sebagai muridnya di kehidupan sebelumnya, tapi saat itu dia tidak berniat mengajar muridnya. Dalam kehidupan ini, pria itu begitu sombong sehingga dia mulai meragukan kemampuan mengajarnya. Kali ini, dia harus membersihkan namanya. Ah! Kamu masih ingin menjadi master. Lin Jing juga memasang ekspresi aneh di wajahnya saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia ingin menyebut seseorang yang hanya 1 atau 2 tahun lebih tua dari dirinya sebagai master. Terlebih lagi, orang ini mengikat dirinya belum lama ini untuk menukar uang. Lalu bagaimana jika kita bukan saudara, mengapa aku harus membantumu? Xiao Yan memutar matanya dan berkata. Awalnya, dia tidak memiliki banyak persyaratan untuk etiket semacam ini, tetapi karena pengaruh Yao Lao, dia sekarang sangat mementingkan etiket guru murid situasinya istimewa, jadi upacaranya akan lebih sederhana. Cukup bersujud beberapa kali dan panggil saya, guru. Anda tidak perlu menawarkan teh atau apa pun kali, dia berteriak, guru. Bagus sekali, mulai hari ini, kamu akan menjadi murid keduaku. Setelah melihat Lin Jing menyelesaikan upacara magang, wajah Xiao Yan tampak sedikit lebih ramah. Yang kedua, apakah itu berarti aku memiliki kakak laki-laki? Itu kakak perempuan, tapi, kamu mungkin tidak akan pernah melihatnya seumur hidupmu. Apa yang dikatakan Xiao Yan benar dalam keadaan normal, keduanya memang mustahil untuk bertemu. Mendengar ini, Lin Jing terkejut. Sepertinya kakak perempuan seniornya mungkin mengalami sesuatu yang tidak terduga. Saya benar-benar tidak tahu apa yang telah dia alami. Istri tercinta dan murid kesayangannya meninggal. Di hutan lebat, Lin Jing berlari cepat di hutan dalam keadaan malu hingga pakaiannya ternoda debu, dan di belakangnya, monster berbentuk harimau yang tampak sangat ganas mengejarnya dari dekat, dan semua hutan di sepanjang jalan dikeraskan oleh tubuhnya yang kuat. Tuan, tolong, teriak Lin Jing sambil berlari. Jika dia terus seperti ini, dia mungkin benar-benar mati di bawah cakar monster ini. Di sini, jangan berteriak sembarangan. Aku berkata, aku tidak akan mengambil tindakan begitu saja. Xiao Yan bersandar di pohon besar, melihat situasi di sini dengan acuh tak acuh, dan berkata, ngomong-ngomong, kamu harimau besar di belakangmu ada makan malammu hari ini. Jika kamu tidak ingin kelaparan, cobalah untuk menyingkirkannya. Bukan begitu, mulut Lin Jing bergerak sedikit. Dalam situasi ini, tidak pasti siapa yang makan malamnya. Baiklah, dia merasakan hembusan angin mencurigakan datang dari belakangnya, dan terus berteriak, Tuan. Saya tidak akan makan malam. Cepat singkirkan pria besar ini. Ada hal besar di belakangmu. Berpikir untuk makan, dia sudah lapar selama beberapa hari dan tidak akan membiarkanmu pergi. Xiao Yan di samping tersenyum sedikit dan berkata, hanya satu dari kalian berdua yang bisa bertahan hari ini, atau kamu berhasil itu. Makan malam, atau mentraktirmu sebagai makan malam, sesederhana itu. Mendengar Xiao Yan mengatakan ini, wajah Lin Jing menjadi pucat, tapi bukankah kamu bilang kamu tidak akan menyakitiku? Aku memang mengatakan itu, tapi memang begitu bukan aku yang menyakitimu kali ini, tapi harimau besar di belakangmu. Xiao Yan menguap dan berkata, jangan khawatir, murid bodoh, kamu pasti akan berbelas kasihan demi tuanmu biarkan sesuatu terjadi padamu. Jika kamu benar-benar dimakan oleh harimau besar itu, aku akan menggali kuburan untukmu. Aku bahkan sudah menyiapkan karangan bunga.
Ngomong-ngomong, gaya apa yang kamu inginkan untuk batu nisanmu? Tanda tanya. Dia ingin menyapa 18 generasi nenek moyang Xiaoyan, tapi dia juga tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan apapun saat ini. Satu-satunya cara adalah menghadapi monster di belakangnya terlebih dahulu masa lalu. Menggunakan gerakan dan seni bela diri yang telah dia pelajari, dia sekali lagi menjauhkan diri dari monster itu, dan kemudian dengan cepat membentuk segel tangan, bersiap menghadapi monster itu dengan kekuatannya sendiri. Tapi mungkin itu karena dia terlalu gugup, jadi dia sering membuat kesalahan dalam segel tangannya yang biasa dilakukan dengan baik. Ketika dia melihat monster itu menerkamnya lagi, segel tangannya telah selesai, dan energi yang kuat meledak segel cahaya terbang keluar dan menghantam tubuh monster itu dengan keras. Monster itu jelas tidak menyangka bahwa Lin Jing, yang baru saja melarikan diri karena malu, benar-benar bisa melancarkan serangan seperti itu. Dia tertangkap basah dan langsung terpesona. Melihat ini, Lin Jing juga menghela nafas lega, dan lalu berbalik ke arah Xiao Yan berteriak ke arah, "Tuan, saya telah membunuh binatang ini. Jangan buka sampahnya sepagi ini belum mati." Xiao Yan dengan santai melemparkan buah di tangannya dan berkata, "Bagaimana mungkin?" Lin Jing terkejut sesaat. Saat berikutnya, dia mendengar auman harimau. Monster yang dia jatuhkan ke tanah dengan seni bela dirinya menukik lagi, dan itu terlihat lebih ganas. Kali ini, bahkan jika Lin Jing menggunakan tubuh dan keterampilan seni bela dirinya, dia tidak dapat sepenuhnya menghindari gigitan monster itu. Setelah beberapa pukulan, dia sudah memiliki banyak bekas luka di tubuhnya. Jangan pernah meremehkan lawanmu, jika tidak, kamu akan mendapat pelajaran berdarah. Xiao Yan memandang Lin Jing yang berdarah yang tertangkap, tapi masih tidak berniat mengambil tindakan. Dia tahu bahwa batas gadis kecil ini masih jauh dari tercapai. Hanya ketika dia mencapai momen kritis dalam hidup dan mati dia dapat mengeluarkan potensinya. Jari dari penjara hutan belantara besar surga, penjara langit dan bumi dengan satu jari. Menghadapi serangan monster yang putus asa, setelah mengetahui bahwa Xiao Yan tidak akan pernah mengambil tindakan, Lin Jing hanya bisa mati-matian menggunakan serangan terkuat yang telah dia pelajari. Serangan yang kuat energinya segera mengembun menjadi jari raksasa dan menghantam dahi monster itu dengan keras. Dampaknya yang besar langsung menutupi tubuh monster itu dengan lebam dan lebam. Jari tahanan surga yang sunyi, dua jari menghancurkan gunung dan sungai. Setelah melukai monster itu dengan parah dengan satu pukulan, Lin Jing tidak berhenti. Dia menjentikan beberapa jari satu demi satu, dan sidik jari energi yang sangat besar dibombardir dengan gila-gilaan, menjatuhkan monster itu ke tanah. Binatang iblis di tanah hancur total. Setelah melihat mayat binatang iblis itu meledak, Lin Jing berhenti. Kemudian dia menyadari bahwa kecepatan penyegelan yang baru saja dia lakukan jauh lebih cepat dari biasanya. Fondasinya cukup kokoh, dan kebugaran fisiknya bagus, tetapi pembentukan segelnya lambat, reaksinya tidak sensitif, dan pengalaman bertarung yang sebenarnya menyedihkan. Xiao Yan berdiri di samping sisa-sisa monster itu, mengguncangnya kepala dengan lembut, dan berkata, "Tapi tetap saja ini cukup sulit, dan ini merupakan keuntungan. Selama kamu terus melakukannya, bibimu pasti akan terkesan setelah sebulan." Oh, Lin Jing terkulai ketika dia memikirkan itu. Kehidupan seperti ini akan berlanjut selama 1 bulan lagi. Jika dia tahu bahwa pelatihan khusus ini sangat sulit, dia tidak akan menerima pria ini sebagai gurunya. "Oke, ayo lanjutkan," kata Xiao Yan setelah membersihkan sisa-sisa monster di tanah dengan lambaian tangannya. "Lanjutkan, lanjutkan." Lin Jing tertegun sejenak, "Bukankah kamu mengatakan bahwa konten pelatihan hari ini hanya tentang melawan monster?" "Saya mengatakan bahwa konten pelatihan hari ini adalah tentang melawan monster, tetapi saya tidak melakukannya. Katakan bahwa kita hanya bertarung satu." Xiao Yan tersenyum sedikit dan berkata, "Lalu, berapa banyak lagi kepala yang harus dipukul?" Wajah Lin Jing tiba-tiba berubah menjadi jelek. Hanya satu tembakan di kepala yang hampir membunuhnya. Jika beberapa kepala lagi terkena, dia mungkin tidak perlu pergi ke surga untuk melihatnya orang tuanya. "Yah, karena hari ini baru hari pertama latihanmu dan kamu belum punya dasar apapun, jadi sederhananya, kamu hanya perlu menembak 20 kepala. Kamu masih punya 19 kepala hari ini, dan kamu akan menambahkan beberapa kepala lagi setiap hari. Untuk kuantitasnya, mari kita coba membunuh 100 kepala sehari dalam sebulan." Xiao Yan menghitung dengan jarinya dan berkata, "Ah." Mendengar angka di mulut Xiao Yan,
Lin Jing hanya merasa hidup ini suram. Melawan 100 monster sehari akan benar-benar membunuhnya. Oke, ayo lanjutkan. Mencapai tangannya, ada raungan binatang buas lainnya di hutan yang jauh. Jelas bahwa dia memiliki cara untuk secara aktif menarik binatang buas untuk menyerang Lin Jing. Ketika dia mendengar suara ini, ekspresi Lin Jing berubah dan dia dengan cepat berteriak berkata, "Tunggu sebentar, guru, saya belum beristirahat. Apakah musuhmu akan menunggu sampai kamu beristirahat sebelum melawanmu?" Xiao Yan mengabaikan permintaan Lin Jing, dia dengan ringan menjentikkan jarinya, dan kemudian seekor binatang iblis yang ganas berlari ke arahnya. Dilihat dari momentumnya, binatang iblis ini jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Lin Jing bahkan melepaskan niatnya untuk memarahi Xiao Yan dan melarikan diri dengan cepat. Melihat ini, Xiao Yan mengangkat alisnya sedikit dan berkata dengan sedikit lega, "Aku telah membuat beberapa kemajuan, lumayan." Meskipun Xiao Yan memberi Lin Jing persyaratan pelatihan untuk membunuh 20 monster, Lin Jing jelas tidak dapat bertahan dalam menyelesaikan tugas ini. Setelah menghadapi monster ke-14 saat monster itu menyerang, dia akhirnya gagal untuk bertahan. Dengan kekuatan fisiknya yang habis dan energi serta energi mentalnya habis, dia diserang oleh monster dan terluka parah serta jatuh koma. Tentu saja, Xiao Yan tidak akan melakukan apapun untuk menyelamatkan Lin Jing seperti yang dia katakan. Setelah Lin Jing koma, dia segera mengambil tindakan dan membunuh monster itu di tempat dan menggunakan kekuatan ruang untuk membawa Lin Jing kembali ke gua. Kemudian dia melepas pakaiannya dan melemparkannya ke dalam genangan ramuan yang telah dia persiapkan sebelumnya. Energi hangat dan damai menembus meridian Lin Jing di sepanjang kulit, dengan cepat memperbaiki tubuhnya yang awalnya terluka. Energi ini mengandung energi api kehidupan, yang memainkan peran besar dalam pemulihan luka. Berani menggunakan metode ini untuk melatih Lin Jing. Tentu saja, bahkan jika Lin Jing terbunuh secara tidak sengaja, tidak akan ada masalah. Xiao Yan sudah familiar dengan kebangkitan. Adapun mengapa dia familiar dengannya, itu secara alami dikaitkan dengan rumah potong hewan Tianyao Huang yang dia ciptakan. Di bawah perendaman cairan obat itu, Lin Jing perlahan-lahan sadar. Sebelum Xiao Yan bisa mengingatkannya, dia menyadari bahwa cairan obat di sekitarnya baik untuk tubuhnya, jadi dia segera memulai latihannya sendiri dan secara aktif menyerap energi di dalamnya, obatnya. Xiao Yan mengangguk sedikit saat melihat ini. Meskipun gadis kecil ini tidak terlalu menderita, dia masih terlihat sedikit termotivasi. Setelah semua energi dalam obat diserap, suara halus datang dari tubuh Lin Jing. Tampaknya kultivasinya sedikit meningkat. Lin Jing membuka matanya dan hendak mengatakan sesuatu, menyadari bahwa dia tidak mengenakan apapun, dan wajahnya yang awalnya tenang tiba-tiba berubah menjadi merah. Dia memeluk tubuhnya dengan cepat dan berteriak dengan panik, "Di mana pakaianku? Tidak bisa dipakai sama sekali, dan memakainya akan mempengaruhi penetrasi energi dalam obat. Tentu saja kamu harus melepasnya." Xiao Yan mengangkat bahu dan berkata dengan santai, "Kalau begitu, kamu melepasnya. Kalau tidak, ada orang lain." Xiao Yan berkata tanpa basa-basi. Mesum. Berpikir bahwa tubuhnya telah dilihat dan bahkan mungkin disentuh lagi saat dia tidak sadarkan diri, Lin Jing tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk beberapa kali. Untungnya, dia mengira pria ini adalah seorang pria sejati. Sebelumnya aku tidak berharap orang ini menyembunyikan pemikiran seperti itu. Tolong, jika aku benar-benar ingin melakukan sesuatu padamu, aku pasti sudah melakukannya sejak lama. Apakah aku masih harus menunggu sampai kamu pingsan? Apakah kamu memiliki kemampuan untuk menghentikanku?" Tapi memutar matanya dan berkata, "Lagi pula, aku tidak menyukai sosokmu, dan aku bukan penggemar Lolita. Aku percaya padamu." Pipi Lin Jing menjadi sedikit merah ketika dia mendengar komentar Xiao Yan tentang sosoknya. Lalu dia segera membalas, "Jika aku seorang lolicon, bagaimana dengan 5 petir dari langit?" Xiao Yan berkata tanpa daya. Namun, saat dia selesai mengatakan ini, ada guntur yang teredam di langit, diikuti oleh hujan lebat tertinggal di hutan secara bertahap tersapu. Xiao Yan diam-diam melihat guntur di kejauhan dan berpikir keras. "Lihat, bahkan Tuhan pun tidak tahan. Kamu masih ingin berdalih." Lin Jing mengejek, sementara Xiao Yan tidak memperhatikan, dan dengan cepat mengeluarkan sepotong pakaian dari tas Qian Kun dan memakainya. Xiao Yan mengabaikan ejekan gadis kecil itu, tapi guntur dan kilat yang tiba-tiba mengingatkannya pada sesuatu. Dia melirik Lin Jing dan berkata, "Aku ingat teknik latihan tubuhmu, sepertinya ada hubungannya dengan guntur dan kilat."
Ya, ada apa? Lin Jing sedikit terkejut. Seni bela diri pemurnian tubuh yang dia latih saat ini disebut tubuh guntur matahari besar. Ini adalah seni bela diri yang ditinggalkan oleh ayahnya Guntur. Sebelumnya, dia juga menggunakan seni bela diri ini saat melawan monster-monster itu. Wajar jika Xiao Yan bisa melihat petunjuk darinya. Bukankah aku sudah bilang kalau aku akan memberimu hadiah sebelumnya? Sekarang cuacanya bagus, aku akan memberimu sepotong. Xiao Yan memegang tangannya, dan sebuah gulungan perak muncul di telapak tangannya, dan lalu melemparkannya ke Lin Jing. Ketika Lin Jing mengambil gulungan itu, dia sepertinya mendengar sedikit suara angin dan guntur. Gulungan ini secara alami adalah 3000 petir yang dijarah Xiao Yan dari paviliun Fenglei. Namun, Xiao Yan memiliki keterampilan bertarung fisik yang lebih baik di tangannya, jadi dia secara alami membenci apa yang disebut harta karun paviliun Fenglei, tetapi dia membawanya ke tidak ada masalah dengan latihan Lin Jing. Meskipun ini adalah keterampilan bertarung dari benua Doqi, penggunaannya hanya menggantikan Doqi dengan Yuan Li, jadi tidak ada masalah. Ini sebenarnya Shen Fa Wushu. Melihat gulungan di tangannya, Lin Jing sedikit meneteskan air liur. Meskipun dia juga memiliki Shen Fa Wushu, levelnya tidak terlalu tinggi. Levelnya berapa? Tapi melihat deskripsi di atas, sudah pasti lebih baik dari apa yang dia pelajari sekarang. Jika dia mengetahui seni bela diri hari ini, dia tidak akan dikejar oleh monster-monster itu. Guru, bagaimana Anda mempelajari gerakan 3000 guntur ini? Lin Jing melihat isi gulungan itu dan bertanya, di dalamnya hanya tertulis untuk menyerap kekuatan angin dan guntur, tetapi tidak disebutkan bagaimana cara menyerapnya. Benar-benar merepotkan. Bukankah tubuh gunturmu perlu diredakan oleh guntur? Kenapa? Tahukah kamu? Xiao Yan sedikit mengernyit. Meskipun dia tidak tahu langkah-langkah pelatihan tubuh guntur matahari yang besar, Lin Jing pernah menggunakannya sebelumnya. Ada juga kekuatan guntur di tubuhnya ketika dia masih muda, jadi dia pasti telah menyerap sebagian dari guntur. Kenapa Lin Jing tidak tahu cara menyerap kekuatan angin dan guntur? Saat aku sedang berlatih tubuh guntur matahari hebat, Bibi King Tan membantuku menyelesaikan langkah ini, jadi, kata Lin Jing sedikit malu. Begitu, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Jalur kultivasi generasi kedua yang kaya ini sangat mulus, dan mereka bahkan dapat membantu dalam hal-hal seperti itu. Dia telah merasakan kekuatan King Tan sebelumnya. Dia seharusnya berada di level Fighting Saint, yang oleh dunia disebut sebagai alam reinkarnasi. Pada level itu, dia dapat secara paksa mengekstraksi kekuatan guntur dan menuangkannya ke dalam tubuh Lin Jing untuk membantunya menyelesaikannya pelatihan. Selain itu, pada level itu hampir tidak ada rasa sakit dalam proses ini, tetapi dengan cara ini, ada satu kesempatan yang lebih sedikit untuk berlatih. Menyerap kekuatan angin dan guntur sebenarnya sangat sederhana, tapi saya khawatir Anda tidak akan bisa menerimanya. Xiao Yan melihat ke arah guntur di kejauhan dan berkata dengan tenang, cara termudah untuk menyerap kekuatan angin dan guntur adalah menarik guntur ke dalam tubuh. Dalam istilah awam, meskipun Anda tersambar petir, kebetulan tubuh guntur Anda juga membutuhkan kekuatan guntur semacam ini, sehingga dapat ditingkatkan dengan bantuan tersebut. Dari itu, Lin Jing memandangi garis di langit yang tampaknya dapat dengan mudah memecahkan batu. Lei Lei mau tidak mau menelan ludahnya. Yah, aku tidak ingin belajar lagi. Lin Jing hanya ingin mundur, tapi dia merasakan pemandangan di sekitarnya berubah tiba-tiba dan tiba-tiba. Ketika dia sadar kembali, dia menemukan bahwa dia sudah muncul di udara, dan pada saat yang sama, guntur yang kuat menyerang dari atas kepalanya, mengenai tubuhnya. Xiao Yan, yang baru saja menggunakan Space Shift, memandang Lin Jing yang terus berteriak, bertepuk tangan dengan lembut, dan berkata, saya telah mengatakan bahwa guru saya berpikiran sempit dan sangat pendendam, jadi Anda dapat menggunakannya katamu untuk dipamerkan, mari kita lihat apakah aku tidak bisa membunuhmu. 1 bulan setelah krisis mendekat, Lin Jing, berpakaian putih, masih berlari cepat di hutan lebat. Di telapak kakinya, cahaya perak berkedip sedikit, suara angin samar dan guntur terdengar, membuat kecepatannya hampir terlalu cepat untuk dideteksi oleh mata telanjang. Tidak jauh di depannya, monster berbentuk macan tutul Cian sedang berjalan-jalan melalui hutan. Namun, monster dengan atribut angin ini, yang kecepatannya bagus, tidak mampu menyingkirkan sosok Lin Jing saat ini. Sebaliknya, dia segera menyusulnya, dan dengan kilatan cahaya perak, pertempuran sengit lainnya dimulai.
Meskipun sebagian besar pohon di hutan lebat ini telah hancur total oleh pertempuran antara monster dan Lin Jing dalam sebulan terakhir, bagi Xiao Yan, yang memiliki api kehidupan, memperbaikinya hanya dengan menjentikkan jarinya di antara mereka adalah tempat pelatihan yang sengaja disediakan Xiao Yan untuk Lin Jing. Boom! Pertempuran itu hanya berlangsung selusin napas sebelum berakhir. Saat getaran keras terdengar, monster dengan kekuatan yang cukup untuk menyaingi puncak alam penciptaan jatuh dengan keras ke tanah, dan tombak menusuk tepat ke kepalanya, sepenuhnya, mengakhiri hidupnya. Lin Jing sekarang benar-benar berbeda dibandingkan sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu, dia masih terburu-buru ketika menghadapi monster yang jauh lebih rendah darinya. Tapi sekarang, dia dapat dengan mudah melompati dan membunuh monster yang jauh lebih lemah darinya. Dia harus melampaui monster tingkat tinggi di alam kecil. Setelah sebulan bertarung, tubuh Lin Jing menjadi sedikit lebih ganas, dan keseluruhan dirinya menjadi sedikit lebih serius. Tidak ada rasa ambiguitas di antara gerakannya tangannya. Setelah menguasainya, dia sekarang bahkan memiliki rasa percaya diri bahwa jika dia bertarung melawan dirinya sendiri sebulan yang lalu, dia akan dapat dengan mudah menyelesaikannya tanpa keterampilan seni bela diri apapun. Namun, peningkatan yang signifikan ini didasarkan pada pelatihan Xiao Yan yang sangat menyakitkan dan tidak manusiawi. Selama periode ini, Xiao Yan menggunakan semua metode pelatihan khusus yang dapat dia pikirkan pada Lin Jing, seperti membiarkannya memanjat batu dengan tangan kosong sementara dia berdiri di atas gunung dan melemparkan batu-batu besar ke arahnya, memintanya untuk memotong air dengan tangan kosong, yang berarti kondisinya tidak memungkinkan. Jika tidak, Xiao Yan akan memberinya seluruh jeep, dan kemudian menyuruhnya untuk tidak melakukannya, lari dan bergegas menuju jeep. Penampilan hari ini tidak buruk. Xiao Yan melihat sisa-sisa monster itu di tanah, mengangguk lembut, lalu melemparkan sebotol ramuan. Oke, aku akan menerima pelatihan hari ini. Kamu bisa menjaga dirimu baik-baik. Pertama, jangan sampai ketika aku bertemu bibimu lagi, dia akan mengatakan bahwa kamu terluka dan kemudian melampiaskannya padaku. Ya, Lin Jing mengangguk. Batas waktu 1 bulan telah berakhir. Sesuai dengan waktu yang disepakati antara Xiao Yan dan King Tan, mereka uang tebusan akan ditukarkan hari ini dan dia akan segera bebas. Dia merasa sedikit bersemangat dan sedikit kecewa. Dia bersemangat karena dia akhirnya tidak perlu berlatih lagi dan akan kembali menemui bibi King Tan. Namun dia kecewa karena setelah hari ini, Xiao Yan mungkin akan pergi dari sini lagi di masa depan. Saya khawatir ini akan sangat sulit. Selama periode waktu ini, Xiao Yan menempatkan Lin Jing dalam bahaya kematian berulang kali, dan membantu Lin Jing pada saat-saat kritis berulang kali. Lin Jing menjadi bergantung padanya. Seks, meskipun dia tahu Xiao Yan lah yang membahayakannya, dia tetap merasakan emosi yang aneh. Saya harus mengatakan bahwa orang ini memang memiliki beberapa tanda menderita sindrom Stockholm. Berbeda dengan suasana hati Lin Jing yang rumit, Xiao Yan sebenarnya sedikit senang, karena dia membuktikan bahwa tingkat pengajarannya baik dengan orang ini. Prosesnya bisa menyebabkan kematian seseorang ribuan kali, tapi hasilnya jelas sangat memuaskan. Tentu saja, jika Lin Jing tahu bagaimana Ye Lingyu diperlakukan sebelumnya, dia mungkin akan sangat tidak puas. Tentu saja, bulan ini Xiao Yan tidak ada, lagi hanya peduli pada murid-muridnya. Dengan bantuan api aneh dan ramuan di tubuhnya, dia telah memulihkan 20% dari lukanya. Sekarang dia baru saja pulih dari cedera serius dengan pil Xuan Yuan, dia dapat pulih dengan cepat, dan kemudian dia dapat mencari energi khusus antara langit dan bumi, untuk menerobos Kaisar Dou dalam sekali jalan. Memikirkan hal ini, Xiao Yan merasa sedikit panas di hatinya. Oleh karena itu, setelah Lin Jing selesai memulihkan diri, dia membawa Lin Jing dan segera kembali ke tambang Yang Yuan. Namun, setelah tiba di tambang Yang Yuan, Xiao Yan menyadari sesuatu salah. Ada banyak kebisingan dari penambangan batu Yang Yuan, tetapi hari ini tambang itu sangat sunyi, bahkan tidak ada suara sedikit pun. Rasanya sangat damai. Lin Jing di samping hanya menghela nafas, dan Xiao Yan menghentikannya. Jangan katakan ini lagi. Kenapa? Karena menurut perkembangan normal, seharusnya ada mobil berikutnya. Kemudian 3 pria berbaju hitam muncul dan menembak kami secara acak. Petik 2. Hah? Tepat ketika Lin Jing bingung dengan situasinya, Xiao Yan membawanya langsung ke dalam tambang tanah berantakan. Banyak dari wajah-wajah ini tampak familiar bagi Xiao Yan. Mereka adalah penambang yang menambang batu Yang Yuan bersamanya, dan mereka masih memiliki beberapa benda di tangan mereka. Memegang beliung besi,
Terlihat jelas bahwa dia masih menambang batu Yang Yuan sebelum dia jatuh ke tanah. Xiao Yan dengan hati-hati menyelidiki dan menemukan bahwa vitalitas orang-orang ini telah lama terputus, dan bahkan jiwa mereka telah musnah seluruhnya. Namun, tidak ada bekas luka di tubuh mereka. Senyuman yang terlihat sangat gembira, seolah sedang bermimpi indah. Pemandangan aneh ini mengingatkannya pada api racun Netherworld miliknya. Racun dari api racun Netherworld juga dapat menghasilkan efek serupa, menyebabkan orang mati tanpa disadari dalam ilusi. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, dan kekuatan jiwa yang besar melonjak dengan cepat, langsung menyelimuti seluruh urat mineral Yang Yuan. Di bawah deteksi kekuatan jiwa, dia dengan cepat menemukan lokasi King Tan, dan dia menggunakan ruang dengan kekuatannya. Dia tiba di depan King Tan dalam sekejap mata, tapi ketika dia melihat penampilan King Tan, dia hanya bisa mengerutkan kening. Saya melihat King Tan duduk dengan tenang di atas platform batu, dengan mata tertutup dan bernapas perlahan. Sepertinya dia sedang berlatih dalam pengasingan, tetapi Xiao Yan tahu bahwa King Tan tidak akan pernah memilih hari ini ketika berlatih menukar 1 miliar pil Xuan Yuan dengan Lin Jing. Dia tidak terburu-buru memperingatkan King Tan, tetapi terus mengerahkan kekuatan jiwanya untuk mengamati sekeliling. Segera, dia menemukan beberapa bunga hitam berbentuk segi 8 tumbuh di sudut tersembunyi, dan aroma inilah yang menyebabkan seluruh tambang mati dengan tenang. Dan bunga jenis ini tidak hanya terdapat di satu tempat, tetapi juga di banyak sudut ruangan. Apakah ini bunga ajaib abadi? Lin Jing mengikuti pandangan Xiao Yan, dan ketika dia melihat bunga hitam itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara terkejut. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.